Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Supporter sepak bola Indonesia ini memang keterlaluan. Siapapun yang menyaksikan video-video yang kini tersebar tentang tragedi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu, pasti bisa mengenali bahwa pangkal persoalan adalah kelakuan sebagian supporter Arema yang menyerbu lapangan. Mereka sombong, bergaya preman, menantang, merusak, dan menyerang. Gara-gara mereka lah tragedi itu terjadi. Lucunya, Ketua Forum Komunikasi Supporter Indonesia, Richard Ahmad Suprianto, buru-buru menyatakan penyebab tragedi adalah tindakan represif aparat keamanan. Dalam surat terbukanya, dia meminta DPR dan Kompolnas mengevaluasi kinerja kepolisian Republik Indonesia. Ia juga mendesak pemerintah pusat maupun daerah agar ikut bertanggung jawab terkait tragedi tersebut. Ini aneh sih. Hal yang sama disampaikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Menurut LBH, jatuhnya korban yang sangat besar itu terjadi karena penggunaan kekuatan yang berlebihan, excessive use force, melalui penggunaan gas air mata dan pengendalian massa yang tidak sesuai prosedur. LBH juga mengecam tindak represif aparat terhadap penanganan supporter. LBH mendesak Kompolnas dan Komnas HAM untuk memeriksa dugaan pelanggaran HAM, dugaan pelanggaran profesionalisme, dan kinerja anggota kepolisian yang bertugas. Terakhir, LBH mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi Kanjuruhan Malang. Nampaknya ada upaya sengaja untuk mengarahkan telunjuk pada pihak kepolisian. Marilah kita bersikap objektif. Apa sih yang dimaksud dengan tindakan represif, pelanggaran profesionalisme, atau bahkan pelanggaran HAM yang dilakukan kepolisian? Apakah polisi memukuli supporter, menganiaya, menembaki para pendukung Arema? Sama sekali tidak ada. Yang mungkin bisa dipersoalkan adalah penggunaan gas air mata. Sebagian pihak menyatakan bahwa FIFA jelas melarang penggunaan gas air mata dalam stadion. Pertanyaannya, apakah polisi Indonesia berada di bawah FIFA? Ketika polisi menggunakan gas air mata, itu adalah tindakan sesuai protap ketika mereka harus mengendalikan kerusuhan yang mengancam jiwa. Memang akibat gas air mata, para penonton berlarian panik dan sialnya pada saat mereka hendak keluar stadion, ternyata panitia belum sempat membuka pintu keluar. Akibatnya terjadi penumpukan penonton, saling dorong, saling injak. Itulah yang menyebabkan tragedi terjadi. Pertanyaan saya, apakah itu yang disebut tindak represif dan pelanggaran HAM oleh polisi? Sekali lagi, marilah kita bersikap objektif. Yang jadi pangkal masalah adalah supporter Arema yang sok jagoan melanggar semua peraturan dalam stadion dengan gaya preman masuk ke lapangan petentengan. Dalam pandangan saya, polisi sudah melaksanakan kewajibannya. Polisi misalnya sejak awal sudah meminta agar jadwal pertandingan dimajukan menjadi pukul 15.30. Tapi pihak panitia berkukuh. Jam pertandingan tetap 20.00. Diduga ini terkait dengan jam tayang siaran langsung melalui televisi. Jam 20 adalah jam siaran yang dianggap sebagai prime time yang diminati para pengiklan. Tentu saja ini masih perlu dipastikan walau masuk akal. Stadion pun hanya diisi oleh supporter Arema, tidak ada kuota bagi supporter Persebaya. Polisi juga sudah meminta agar jumlah penonton dibatasi sesuai kapasitas stadion. Dalam hal ini, panitia ternyata nakal. Kapasitas penonton hanya 38.000, sementara tiket yang dicetak mencapai 42.000. Bahkan diduga penonton yang masuk melampaui angka itu. Jadi sebenarnya ada over capacity. Karena itu saya merasa polisi sudah melakukan hal-hal yang diperlukan. Yang jadi masalah adalah kelakuan supporter Arema. Memang tidak semua. Menurut polisi yang menyerbu lapangan hanyalah 3.000 orang. Tapi itu sudah cukup untuk memporak-porandakan keadaan. Mereka tak bisa menyaksikan timnya kalah. Padahal pertandingan berlangsung dengan fair. Tidak ada keputusan-keputusan wasit yang meragukan misalnya. Para pemain Arema pun bermain dengan penuh semangat. Pemain Persebaya tidak main kasar. Memang cara kalahnya agak menyesakan. Persebaya semula sudah unggul 2-0, dikejar menjadi 2-2, tapi akhirnya Persebaya bisa memasukkan 1 gol lagi sehingga mereka unggul 3-2. Ini menyakitkan karena selama 23 tahun Arema tidak pernah kalah oleh Persebaya dalam pertandingan kandang. Tapi walau menyesakan, ini mestinya ditanggapi dengan biasa-biasa saja. Celakanya bukan itu yang terjadi. Rekaman video yang beredar menunjukkan bahwa
Begitu pertandingan selesai, para pemain Arema dan ofisial masih bertahan di tengah lapangan dengan menunduk lesu. Teriakan-teriakan sudah mulai terdengar. Bahkan ada pemain Arema yang menghaturkan permintaan maaf pada penonton. Tapi sedikit demi sedikit, supporter menerobos batas pagar dan masuk ke lapangan. Tidak terlalu jelas apa yang mereka hendak lakukan. Para supporter itu semula mungkin masuk ke lapangan sekedar untuk meluapkan emosi saja. Media mengabarkan bahwa para supporter itu minta pertanggungjawaban pemain dan ofisial Arema. Pertanggungjawaban apa? Saya tidak tahu. Yang jelas mereka mengelilingi para pemain dan ofisial Arema yang masih berada di lapangan. Saya tidak tahu apakah memang ada ancaman, tapi situasi itu sudah cukup untuk membuat polisi mengusir mereka agar kembali ke tempat. Dan pengusiran oleh polisi tentu tidak berlangsung dengan sopan santun. Maaf mas, bisa kembali ke tempat misalnya. Ya polisi tentu harus menghardik dengan ancaman pentungan misalnya. Pada awalnya semua berjalan terkendali, tapi ketika mulai terjadi benturan dengan polisi, kondisi menjadi memanas. Lebih banyak lagi gelombang supporter yang menyerbu. Mereka juga mulai melakukan tindak pelemparan ke arah polisi. Polisi buru-buru menggiring para pemain Arema keluar stadion. Polisi juga mulai menyelamatkan pemain Persebaya yang ternyata mulai juga diserang penonton. Sementara di dalam stadion, polisi menembakkan gas air mata. Pada awalnya gas air mata hanya diarahkan pada mereka yang menyerbu ke tengah lapangan. Tapi ketika para supporter liar itu pantang mundur, kembali dan kembali lagi, polisi mulai mengejar sampai ke pinggir lapangan. Ketika itulah tembakan gas air mata polisi sampai ke tribun penonton. Itulah yang membuat penonton panik. Mungkin mereka menyangka polisi akan mengejar mereka. Mereka berlarian keluar. Tapi naasnya, mereka menemukan bahwa sejumlah pintu stadion belum terbuka. Dalam kondisi itulah tragedi saling gencat, saling injak terjadi. Kita semua tentu prihatin. Tapi pertanyaan saya, apakah polisi layak dipersalahkan? Dan jangan lupa ada 2 anggota kepolisian yang juga tewas. Mungkin sekali karena dikeroyok. Saya percaya polisi tidak melanggar prosedur. Masalahnya ada pada kelakuan para supporter. Organisasi seperti Forum Komunikasi Supporter Indonesia sebaiknya memikirkan cara-cara terbaik untuk mendidik para supporter Indonesia agar beradab. PSSI, Arema, dan klub-klub lain perlu duduk sama-sama untuk mencari cara untuk mengontrol keberingasan supporter. Selama itu tidak dilakukan, jangan harap tindakan-tindakan brutal itu akan berhenti. Sepak bola Indonesia sedang bangkit, dan itu akan hancur kembali karena kita tak berhasil mendidik para supporter menjadi supporter beradab. Kematian satu supporter saja sudah terlalu banyak, apalagi 125. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.